Ayo mas, kitanya mas Mas aja. Kompor dong. Terus dong. Sebenarnya definisi kompor buat lo apa sih? Sama belum. Ayo Mbak. Kronologis. Kronologis memang apa? Ini sih satu. Cek. Wah, apik banget suaranya. Mulai ya. Kita aman. Kenapa? Awal-awal jadi pemotret fotografer. Ya, saya dulu pertama kenal fotografi karena dikasih kamera sama kakek saya. Ya itu terus ya biasa kamera, motret orang rumah, kebiasaan gitulah. Ya setelah lulus baru tahu, wah ini apa ada kok namanya seni fotografi. Ya udah akhirnya daftar diisi, nggak lolos. Daftar lagi keterima tapi terus di DO. Karena di DO itu tapi nggak daftar foto, malah daftar televisi. Terus habis itu di DO masuk lagi, masuk fotografi. Udah habis itu berapa sampai lulus. Tapi selama menjadi mahasiswa fotografi, saya banyak berkomunitas dengan Mes 56, ikut sana aktif. Terus habis itu sempat off saya karena ada bikin parkir space, jadi ruang alternatif juga ya untuk tambah tempat kita ya selain nongkrong, tapi kan di situ ada untuk screening film, untuk pameran dan macam-macam lah. Dan akhirnya di situ sampai gempa lah. Setelah gempa itu 2006 ya, 2006 gempa saya off di situ, sempat nggak pernah beraktivitas. Terus akhirnya perjalanan saya karena punya istri di Kalimantan Barat, okelah saya mencoba ke sini. Di sini ketemu teman. Setelah ketemu teman, karena teman juga mainnya dunia film juga, jadi kita barengan. Dari barengan itu tentulah Kanopi Indonesia. Kanopi Indonesia kita lebih cenderung ke dokumenter. Kebanyakan Kalimantan Barat, entah di daerah film tentang perbatasan, tentang film-film, lebih banyak ke dokumenter. Dan kalau setelah itu jalan, saya juga jalan foto, akhirnya bikinlah lebih cenderung waktu itu ya karena perjalanan terus ya kebanyakan foto-foto daerah sih itu. Kenapa sih masih di Pontianak kan? Masih memilih berkomunitas dalam kesenian? Karena yang kamu buatnya kan apa? Fotografi. Iya. Pertama saya waktu kesini saya bingung, nggak punya teman untuk bisa sharing, untuk bisa misalnya jalan kaki ke sana ke sini. Akhirnya cuma nemu satu orang dan belum ada komunitas seni gitu. Akhirnya ya udahlah, sambil teman-teman ada nggak mau belajar atau apa itu, akhirnya nah ini asik tuh kita menciptakan bukan menciptakan, saya ayo kita bareng-bareng bikin komunitas. Karena dari komunitas itu sendiri itu akhirnya kita bisa lebih asik ya, paling enggak kita bisa ngobrol, bisa share. Dan akhirnya kita mulailah ya kayak pameran kecil-kecilan dulu. Waktu itu kita pameran ya penetrasi di sungai, kalau ada acara kita ikutin pameran foto, ngusup-ngusup acara di daerah Pontianak lah. Untuk di Pontianak ini nggak ada komunitas yang serupa? Ada, sekarang udah banyak. Setelah kamu bikin komunitas atau? Sebelumnya ada tapi mereka kurang aktif. Sebutin misalnya apa? Misalnya Borneo Fotografi, terus kenapa? Kalau setahu saya seni rupa enggak ada, hanya personal gitu. Tapi yang foto banyak ada berapa? Mulai banyak, dan akhirnya se-Kalimantan Barat sendiri tiap kabupaten ada. Kalau perangkat medan sosial seninya gimana? Misalnya ruang eksibisi, ruang pameran, atau
ada institusi lain yang juga mendukung misalnya di foto? Di sini ruang pameran nggak ada, sama aja. Misalnya kita perpa, terus untuk visual misalnya nonton film pun juga nggak ada. Yang dilakukan teman-teman? Kita kebetulan setelah kemarin 3 tahun kemarin kita ada tempat namanya taman, yang dulu taman itu di off kan karena dulu bekas untuk pengungsi kasus-kasus dulu itu ya, kita nggak usah sebutin, mungkin udah tahu semua. Di situ ditutup. Taman itu dulu mewah, taman itu jadi sebuah taman yang andalan lah, taman untuk bisa anak-anak ke sana atau apa, kita bersihin, terus namanya Rumah Mimpi. Setelah itu kita di sana, kita sendiri dapat sumbangan ya, kita ada mulai bikin ruang itu, terus akhirnya disitulah kita mulai ngumpul. Kalau ide-ide karya yang kamu bikin apa? Gimana? Ide-ide karya yang kamu bikin selama ini? Selama ini kalau di sini saya lebih cenderung ke dokumentaris. Yang foto? Ya banyak, istilahnya kayak human ya, istilahnya tentang, karena perjalanan saya lebih cenderung ke daerah-daerah kemarin ya. Jadi kayak human yang di kampung, misalnya Dayak atau pesisir atau apa kok yang di sana lah, di daerah di hulu. Jadi kenapa pilihannya? Gimana? Kenapa kok pilihannya yang dokumentaris? Ya sebetulnya bukan langsung menjadikan pilihan gitu loh. Karena transisi saya, kalau kita mau seperti dulu waktu di Jogja mungkin belum, karena di sini kan kita, ya saya seneng karena nggak terkungkung di Pontianak aja itu. Jadi bisa jalan yang pasti asik lah. Kita jalan-jalan ke Kapuas, ke hulunya Kapuas. Itu sekalian kita bikin itu. Kalau medan seni yang lain apa? Misalnya kayak sistem kuratorial gitu di teman-teman ada nggak? Jarang ada. Walaupun misalnya sifatnya agak berbeda di kota lain misalnya. Ya kuratorial sementara maaf omong, karena dunia kami fotografi ya, dan kebetulan teman-teman nganggap kami ibaratnya yang lebih tahu di sini loh, maaf omong, jadi kita bukan kuratorial tapi lebih sering teman-teman sharing, presentasi sendiri. Misalnya perkarya saya habis motret ini, tolong dong ceritain, biar paling nggak ngolah teknis pertama, setelah kayak teknis itu baru mulai secara tematiknya sendiri. Saya cukup harap nih kayaknya. Saya mau nambah juga. Enggak, sebenarnya kalau awal-awal dulu lebih apa karyanya? Kenapa? Yang awal-awal dulu masih mahasiswa atau apa gitu? Ya eksperimen dulu. Oh, oke, Lebih eksperimen. Iya. Kayak karya-karya bisa pameran jadi mahasiswa lebih banyak eksperimen saya. Gitu. Nah, persinggungan sama Mas itu seperti apa sih maksudnya? Itu ada nggak pengaruhnya? Ada. Berkarya? Ya ada lah. Ada banget. Mulai kayak apa? Maksudnya? Mungkin secara karya atau secara mungkin Ya mungkin ya sedikit pemikiran ya. Dulu sana kan kita juga tiap hari ngumpul dan kita terus ya ibaratnya kita waktu itu sebenarnya nggak ada senior junior ya. Tapi karena dia juga kakak kelas saya kan, jadi ibaratnya ayo seperti ini dan Mas belum seperti ini dulu gitu loh kan. Nah, jadi disitulah banyak kita mengekspresikan kita sendiri seperti itu. Nah, dalam karya gitu, Ya. wilayah akhirnya berpindah gitu, berpengaruh juga nggak? Ya berpengaruh. Umpamanya di Jogja seperti apa, kalau di sini seperti apa? Ya ketika waktu aku di sini pertama kan, ketika saya melihat hal-hal baru lagi itu kan, hal-hal baru lagi dan posisi saya juga harus seperti itu melihat baru itu. Saya pikir ya saya harus ini dulu gitu loh. Sebenarnya kemunculannya fotografi di sini sudah apa? Gimana? Teman-teman fotografi Iya. setelah kamu melihat, gitu, sebenarnya munculnya seperti apa? Ya munculnya Kalau kamu ke sini terus membawa, ini kan hal-hal baru mungkin Iya. mereka. ya Mungkin juga ini ya kayak pengalaman baru mungkin. Kok seperti ini akhirnya harus foto. Nah, kalau yang di sini seperti apa munculnya? muncul foto-fotonya ya landscape ya indah lah. Jadi lebih cenderung teman-teman sini ya itu saya pikir nggak apa-apa, wajar, itu proses gitu loh. Ketika mereka jarang sharing, jarang apa kan, mereka
saya lihat sendiri tuh jarang ada sharing, jarang apa secara serius gitu loh. Boleh sharing tapi di warung kopi, seringnya pada di warung kopi kan nggak ya menurut saya itu kurang serius. Kalau mau agak serius ya agak di tempat yang lebih ini, ya bukan kita ngurangi ruang gitu loh. Gue mau tanya yang agak opini buat yang disebut dengan fotografi kontemporer itu bisa bercerita. Gimana? Aku apa dewe pertanyaannya aku tuh berarti enggak. Udah diganti deh fotografi kekinian dah. Badannya pertanyaan nggak bisa deh. Berat. Nah, opini apa ya sekilas aja pendapat pribadi. Ya saya pikir sih nih fotografi kekinian gimana? Sesuai juga begitu tema penelitian. Apa saya sih berpikir aja bahwa fotografi kekinian ya apa yang kita sekarang rasakan dalam artian oke lah ini seperti ini gitu loh. Kita lebih dalam lagi bahwa sebuah sesuatu yang dalam sebuah frame itu bukan hanya sekedar indah ataupun yang sudah kita lihat, tapi kadang pun nggak indah pun sebetulnya bisa itu menjadi sebuah hal yang menarik karena disitulah sebuah tema dan kedalamannya di situ loh. Ini kalau saya loh mas. Iya nggak apa-apa. Iya. Zaman kalau si siapa si anaknya sih yang ke Cina dibilang fotografi kontemporer kan fotografi yang bukan mainstream beda juga gitu. Dia punya pendapat yang lain. Apalagi mas tanyamu? Izin ambil rokok dulu. Baru nih dokumenter begini aneh nggak kayak gitu. Kalau misalnya yang tadi misalnya seni rupa sejaman lah yang kekinian itu di Pontianak sendiri itu gimana tuh? Menurut kamu penglihatan ada nggak yang sudah mulai melakukan Iya. setelah adanya kamu mereka juga sudah mulai melakukan? Ya, sebetulnya bukan adanya saya gitu loh. Sebetulnya mereka basicnya sebetulnya kayak desain kayak apa-apa itu sebetulnya ada dulu ada bukan kelompok ya kayak komunitas kelompok itu saya tertarik itu namanya DVN Art itu menarik secara teknis secara ini itu ini ya tapi kan nggak tahu aku juga nggak pernah ketemu mereka kan tapi secara visual aja ngelihat ini oh keren kok istilahnya nggak ini gitu pas itu 4 tahun lalu itu loh. Nah, kalau teman-teman seni rupa juga mungkin ada 1-2 udah mulai itu. Posisi itu sendiri gimana sih kayak kalian juga di mes 96 lah. Gimana itu? Itu kayak kelompok terlalu memposisikan foto itu sebagai medium gitu kayak rupa jadi kan penekanannya bukan ke fotografinya sendiri kan cuma itu medium kan terus rupa itu pengertian seperti itu ada nggak di sini? Belum. Apa masih tetap belum. Fotografi tetap? Fotografi tetap fotografi. Bahwa dia foto ya, loh ini loh. Foto saya ngambil sunset, ngambil ini, ya seperti itu. Masih pertemuan lebih ke teknis dan komposisi. Iya. Di sini itu dan di sini saya sedih sekali itu masalah alat. Jadi tiap komunitas itu kadang ataupun nggak komunitas itu masih menganggap bahwa alat itu nomor 1. Nah itu boleh itu loh. Itu saya sih sah-sah saja itu. Cuma saya nggak pernah ngobrolin ke teman lain kecuali ke teman-teman di sini sendiri silahkan Bu mau seri apa tapi yang penting ayo sama-sama belajar bareng gitu loh. Karena alat apapun nek di belakangnya juga itu juga nggak asik juga itu loh. Jadi kadang ngobrolan di teman-teman tuh harus habis pakai ini bagus ya beli, jangan salah sini saya aja kalah dan alat-alat top gitu. kita aja yang di sini yang kere ini. Itu soal ini justru jadi itu jadi pola ini juga mas saya ini juga dia mikir bahwa fotografi itu tadi itu harus hasil bagus menghasilkan karya yang bagus ya dengan alat bagus bukan yang itu ya pemahamannya masih itu ya seperti itu iya
seperti dulu yang dilawan Mes ya. gitu. Ya, Tapi sudah ada kan persinggungan dengan teman-teman yang di luar sini rupa yang itu masuk tadi si Jai itu, bahwa di konteks zaman itu kan nggak harus fotografi anti dimaknai fotografi kayak kamera ini kan juga bareng-bareng gitu. ya kalau saya boleh jujur, saya sedih ketika rapat Galnas kemarin fotografi nggak boleh masuk. Tapi tarianmu ada kan? Sebentar. Di situ saya nggak berani ngomong kan. Saya anak baru, anak kecil. Setelah dari Galnas Pak Andri datang atau apa, ya saya mancing ini suara. Tanya Pak, apakah seni rupa itu ada fotografi? Ada. Ayo udah. Dalam artian saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong, itu kan repot. Gitu loh. Berarti kemarin itu juga nambah wawasan. Itulah saya juga bangga dengan pameran kemarin. Bangga dan sedih, Mas. Bangganya ketika kita pengen bergabung gini-gini, itu akhirnya diterima toh. Tapi ada hal-hal kayak kemarin tuh mah orang fotografi lagi, ya itulah yang bikin yang ya jadi pengalaman semua sih, jadi nggak enak kan. Jadi sempat ada kadang ya aku pikir bukan gosip sih, cuma kadang malas itu. Udah awalnya kita minta-minta, mah pas acara gitu. Maksudnya orang fotografi lagi maksudnya? Lah yang mengundurkan diri tuh. Oh, Yang mengundurkan diri kan pakai medium fotografi. Ya kalau di fotografi sejaman itu kan bat-bat itu kan udah nggak berlaku. Itu di sekitar zaman. Kuat mungkin dari pihak galeri nasional. Zodiak itu lah, zodiaknya apa? Mengaruhi karyanya. Ya selain kan tempat ini juga tempat otomatis kan. Selain punya keinginan untuk mengakomodir secara temporer maupun tetap kegiatan bersenian gitu. Ya. Ada lagi ya tujuan lain yang lebih ke pemberdayaan tempat orang sukses di Pontianak. Iya. Ya pengen sekali ya. Di sini kami baru 2 tahun kita ngontrak di sini, dan kita pengennya juga teman-teman yang lain memanfaatkan ini. Kemarin selama 2 tahun 1 tahun lebih itu nggak pernah ada yang manfaatin, karena bahwa sebuah pameran di sini harus di tempat yang besar. Pemahaman space-nya Seperti itu. Dan teman-teman misalnya Bu, ayo toh apa saya ada itu loh apa kayak untuk bisa preview gitu kan biar besar terus kita bisa bareng-bareng, nggak ada. Saya disitulah kadang ya udahlah teman-teman sendiri aja yang mau aja lah gitu kan, siapa yang mau itu. Tapi ya kemarin akhirnya mulai ada pameran, kita gabung, terus kita seni rupa, yuk kita ngajak teman-teman seni rupa juga, jadi biar lebih menarik gitu. Untuk program-program selanjutnya, Iya. output apa yang dilakukan sama Mas Nunung tentang PES yang sudah keren? Ya pertama sih outputnya untuk di sini sendiri, saya senang kalau teman-teman siapapun lokal sini atau siapa yang mau pameran di sini atau mau berbagi dengan workshop atau dengan lainnya, saya senang. Dan ada lagi saya juga pengen dari fotografi yang teman-teman fotografi short sendiri bisa pada residensi keluar itu loh. Jadi enggak, kalau memang pengen belajar lebih tentang seni ya jangan cuma di short aja gitu. Silakan ke mana lah, bebas memilih kan. Jangan saya juga lagi mencoba apa membangun link gini kan, bisa kenal ini saya pasti menawarkan gitu. Itu keinginan kami. Jadi lebih diarahkan ke nggak, persoalannya kan begini, biasanya atau otomatis itu persoalannya apakah mau ditarik ke wilayah komersil atau pure idealis. Kalau idealis bagaimana mempertahankannya, biasanya problem-problem itu yang muncul. Oke. Kebetulan kalau soal sendiri itu ada 2 program. Satu, saya memang di sini bisa dapat makan, bisa senang-senang ya saya ngajar. Itu ngajar. Kalau untuk yang lain-lain enggak. Jadi yang untuk
sini sampai saat ini gitu. Karena kebetulan juga enaknya kan, ya maaf omong, kita di sini intinya itu saya, ayolah berkesenian itu loh. Kita nggak punya ruang, ya udah gimana caranya deh itu loh. Ya, ayo teman-teman juga saling dukung aja gitu loh, Mas. Nggak mau yang neko-neko. Iya. Belum sampai berpikiran nanti mau kita komersil, keadaan aja di sini seperti ini. Kita masih butuh ilmu-ilmu dari teman-teman lain itu, ataupun eksistensi dari kita sendiri untuk di wilayah ini gitu. Dan mata eksistensi ya mencoba yang kecil-kecil lah kita lakukan lah. Jadi ada dulu aja lah, yang penting ada dulu aja. Ya nggak ada dulu aja tapi ya intinya tuh pokoknya kalau yang itu komersil tuh nggak kepikiran gitu Mas. Komersial karena ya itu wajib, tapi kan kebetulan ada program sendiri secara saya pribadi sendiri gitu loh Mas. Untuk masalah space di sini dengan ini itu kondisi seni rupa di sini itu menurut selama di sini menurut. Kalau sekarang ya semenjak setahun terakhir ini menarik. Kalau kemarin-kemarin belum. Dulu kan pertama kali saya bikin ya oke, katakan event ya. Saya baru berapa bulan di sini ya ngobrol-ngobrol, ada yang waduh cengling ini. Lo bikin apa lah, kan itu kan. Gini, ayo bikin hunting aja. Huntingnya apa? Ya semua ditarik lah, jangan cuma foto. Misalnya seni rupa yang mau lukis-lukis, yang mau apa, ataupun mau pecinta atau penggiat seni. Ya akhirnya ada teman yang bisa lebih sounding kan, saya istilahnya baru-baru dulu itu. Akhirnya lumayan ada 100 orang dulu tuh. Kita naik sampan tuh kita bagi berapa kelompok sini ke Kampung Beting, kelompok ini ke daerah ini, kelompok ini. Nah nanti tengah hari kita lukir itu. Ya saya pikir itu menarik karena saya secara pribadi saya akhirnya bisa kenalan. Secara tidak langsung saya beruntung bisa kenal ini. Oh ada teman ini. Dan mereka pun antusias itu. Tuh. Kalau ini sama kayak yang tadi medan seni yang lain, kayak misalnya Dewan Kesenian atau apa? Saya belum pernah ketemu sama Dewan Kesenian juga. Nggak ada. Itu aja. Pertanyaan ada apa enggak itu? Maksudnya pertanyaan juga? Nggak ada apa enggak Dewan Kesenian? Secara ini saya nggak tahu. Secara organisasi ada. Mungkin secara organisasi ada. Saya cuma seringnya dengar tuh. Itu loh dewannya. Tadi Bang Anes mah, oh saya ketanya, wah ini berarti kan tahu lagi deh. Tapi intinya ya seperti Bang Anes yang lainnya sekarang kan karena mungkin nggak kenal, nggak sayang tuh ya. Jadi semakin kenal kan kita tahu itu loh. Langsung harapan dan kritik cepet. Ayo bahas karyanya dulu, karyanya udah selesai. Aku Kayak yang di belakang. oh ya kayak gini lah Nah Mas, ini di sini aku mau ngerti apa sih proses kamu bikin karya. iya. Kan ada beberapa temen yang memang bikin karya ini melakukan riset atau apa atau agak proses panjang gitu. Nah selama ini fotografi aku nggak ngerti ya, nanti akhirnya seperti apa. Kalau di seni lukis ada yang dari tulisan terus bikin karya, ada yang dari foto terus dibikin karya juga, ada yang apa dari sketch terus bikin karya. Nah, yang dilakukan Mas Dono selama ini seperti apa? Ya kalau yang secara karya. Ya secara karya biasanya kalau biasanya tuh ya jalan ya kayak riset itu, ngobrol-ngobrol. Misalnya kayak ini ya sering aja ngobrol sama bapak-bapak atau jajan, kecuali yang ini ya saya enggak kan. Tapi kenal baik gitu loh, sampai apapun ya mau enggak, dia kan jualan satu lagi, ada jualan ini aja, entah ya kecil gitu sih kita lakukan. Terus ke pasar, sampai pasar tengah itu yo udah pada hafal, tukang sampan yang paham kita mana ya.
sama aja sih gitu, kita sering ulang-ulang gitu. Pak, soal message-nya sendiri Gimana? soal apa? Pesan Atau message atau apa lebih spesifik gitu selama berkarya ini ada nggak bagian-bagian tertentu yang ternyata gue membuat itu apa selama ini malah cuma secara acak gitu, karena ada beberapa temen juga yang bikin karya itu per periodik lah, ada yang periodik ini bikin karya seperti apa gitu. Ternyata ada kayak gitu. Nah, yang kamu lakukan yang sudah dialami seperti apa? saya sih dialami sih, kalau untuk daerah sini kan jarang kita pamerin atau apa ya, kita pengennya itu ya, itu secara pesan langsung. Paling ya, kalau kita Pak besok gini kan, tapi kadang belum ada kesempatan ataupun saya yang belum gimana gitu loh. Tapi kalau yang untuk daerah-daerah, ya akhirnya ya maaf, kita di sini beda sama sana, bersenian seperti yang lain, foto kita bisa dihargai ya apa ya, kita dikontrak. Misalnya aku sekalian bikin kayak di Taman Nasional atau mana selain iniku sendiri, ya ada sisi lain bisa menghasilkan kan. Dan mereka kadang saya sering juga ngajarin di daerah-daerah, misalnya di daerah pedalaman itu kan, oke, seperti kita memang diongkosin gitu kan, nggak mungkin kita ke sana sendiri ya, mungkin nggak tahu kapan kita bisa bikin proyek sendiri karena masih beberapa tahun. Nah di sana kita pun asik, bisa bahwa seni fotografi juga bisa masuk ke lingkup pedalaman juga, dari anak-anak dari SMP lah, paling nggak SMP, SMA, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi dia bisa misalnya jaga anggrek karena dia komunitas anggrek di situ. Nah, nggak mungkin dong kita tiap hari nungguin anggrek itu di mana berada. Dari situlah mereka ya kita ajarin gitu. Tempat-tempat proses ini tuh sebenarnya di sini ada banyak tempat foto. Ada spesifik nggak kalau yang ruangan ini dan galeri ini? Lebih apa nah foto? Kami sih lebih ke ini sih, ke seninya sih. Ada sih lain, misalnya digital artis tuh lebih banyak ya, potret indah, model, landscape gitu-gitu, komersialnya. Tapi kalau kita jarang. Kalau di sini paling ya ayo kita mencoba ini ya, nanti nek bonusnya nek misalnya kerjaan gitu kan. Nah, gitu aja. Jadi misalnya saya ada kerjaan, kamu bisa nggak ngerjain ini? Yuk. Bisa, udah. Ataupun ikut saya, yuk kita ke Kalteng, ke mana ya, kalian praktek lah ya. Dari situ langsung ambil aplikasi fotonya secara itu gitu. Pemahaman itu sendiri gimana, pemahaman penjelasannya untuk dibandingkan ya gitu? Ya. Itu foto sebagai medium berkarya, seni rupa dan seni fotografi. Iya. Pemahaman ini sebenarnya gimana bedanya seni fotografi dan foto sebagai medium berkarya? Kalau untuk medium sebagai fotografi, saya ibaratnya ya kayak pesanan lah. Misalnya bikin buku atau bikin company profile gitu-gitu, itu hajat. Jadi palingnya saya menghasilkan dari situ gitu loh. Kalau kita berkarya kan intinya ya udah berkarya, aku pengennya seperti ini gitu. Ya nanti ada waktu kita pamerin, ada waktu kita apain gitu. Ada itu nggak ada itu nggak standar-standar tertentu kita bikin seni fotografi yang kan yang masih dianggap fotografi dianggap yang paling itu tetap salon sama dokumentasi ya. Iya. Terus ketika kamu bikin karya terus masih barang mes juga dengan yang tidak pendidikan kayak kamera apa aja, kamera HP aja bisa dipakai. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi di sini dan tidak harus dipenuhi di sini, sama kriteria yang harus dipenuhi dan tidak dipenuhi di sini. Ya kriterianya kalau untuk salon ya dalam artian hal-hal kayak gitu kan kita hanya menampilkan keindahan. Misalnya motret, ya landscape itu bagus juga, bisa juga kita bikin apa ya, tapi kan kadang cuma sekedarnya tanpa tahu kita lebih detail tentang lokasi itu atau apa gitu loh. Nah, itu kita, foto bagus, ditanya ini di mana? Oh di sana, kampungnya namanya apa? Nggak tahu lah, gimana motretnya kan? Minimal hal-hal kayak gitulah, gitu loh. Paling nggak
kita ayo motret tuh tahulah misalnya daerahnya sendiri tahu atau apa. Ya awalnya gitulah. Sing tadi apa namanya tenis alat dan lain itu hubungannya kalau mungkin aku mah pengen mungkin pengen mulai ngerti pokoknya ada enggak kalau sistem-sistem apa namanya kayak kursus sini ada kurikulumnya nanti ada. Akhirnya mungkin ada teman yang memang sama sekali tidak apa namanya saat ini tidak pinter gitu, tapi dia pengen masuk untuk bisa belajar tapi langsung ke kontemporer gitu, ada untuk kayak gitu apa ada kurikulumnya sih? Kalau kita masih kalau yang belajar saya masih yang dasar. Masih dasar. Iya. Nah, itu kebangunnya setelah kadang kita kan belajar bukan berhenti istilahnya 1 bulan kan. Kita ngajarin 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, dari situ kebanyakan akhirnya mereka tiap hari kan kita bisa sharing. Nah, ini fotomu udah coba bikin yang lain itu loh. Misalnya bikin lain ya seperti ini bagus. Oke lah, yuk ditambah, kita harus tahu daerahnya situ, atau misalnya kita tahu ini kapas ini apalah ya sederhana dulu ya Mas. Tapi kalau yang untuk kursus kurikulumnya masih ya standar lah, tata cahaya basic gitulah. Tapi semua dapat gitu. Maksudnya kalau yang di Jogja ada kelas pagi. Memang masuk dan dipersilakan nanti ketertarikannya di sebelah mana. Iya. Kalau seneng apa namanya yang art bisa belajar, terus yang ini juga apa yang udah secara tenis lain itu bisa belajar juga. Ya keinginan saya tuh kayak gitu loh. Cuma kan kayak single parent Mas ini. Dulu kan ada 4 orang di sini. Oh ya iya perlu penting apa strukturnya apa. Jadi dulu kan ada 4 orang. Iya. Terus yang 3 ini ya mungkin sibuk, dan di sini mungkin ya urusan masalah keluarga kan, dalam artian punya anak, punya apa, di sini pun belum bisa menghasilkan kan. Untuk itu ya saya sih nggak bisa dong, harus menahan kan. Akhirnya mulai setahun yang lalu ya sendiri saya, berarti hampir 2 tahun ini. Enggak lah. Ya yang penting seneng Mas, makanya saya betah di sini. Tantangannya apa sebenarnya? Kenapa? Tantangannya apa untuk fotografi? Nek secara hati saja ini lo donganu apa senengnya karena itu dulu kan aku ibaratnya ya nang iya seneng ngono iso kita berbagi iso ono-ono itu loh. Tempat itu bisa disetting sampai segitunya dan orang ngumpul semua. Itu yang menyenangkan. Menyenangkan banget dipakai space itu. Itu gila itu tempat itu. Pada akhirnya paling bisa kenapa paling akhirnya menentukan di sini ketika saya di pedalaman ngajar hal-hal gitu di daerah-daerah hulu sana, kadang mikirnya oh edan ini neng Yogyo hura-hura terus gitu kan. Ternyata asik, teman-teman tuh dari sini bisa ini yo gitu aja sih. Dari itu ya ngapain juga di Jogja, mending di sinilah aku kita bisa berbagi sharing bareng lagi. Nah soal ini Mas, apa namanya ya ini soal berbagi ilmu lagi. Mungkin hubungannya sama mungkin link di Jogja atau apa yang itu bisa jadi referensi teman-teman, apa itu juga dimanfaatkan juga oleh Mas Lulung. Iya. Atau mungkin yang lain seperti apa? Ya udah mulai dimanfaatkan. Sekarang udah mulai dimanfaatkan, dalam artian bukan hanya ada kerjasama enggak mau di sini sama siapa itu? Enggak ada belas. Kalau personal mesti ada. Kalau personal aja. Ya setiap saya pulang sering ngajak teman-teman ya entah seni rupa entah apa tuh mau enggak yuk ke sana gitu kan. Ya kita ngapain lah berbagi atau apa gitu loh. Jadi
ya bukan kita mau jadi siapa gitu loh, paling enggak kan saya lebih senang ketika teman-teman juga asik saling itu gitu loh, saling kita bisa sharing, saling ini networking kan itu. Bukan arti kita menyulap sini seperti sana gitu loh, cuma dalam intinya kan ketika kita lebih banyak bertemu itu kan lebih nyaman itu loh, atau apa bisa berkolaborasi atau apa gitu. Oh nih Pak, Udah kritik. Ini sudah bakal ganti dulu. kenapa? Kenapa? Ya apa ya? Lucu di sini. Yang panas. Yang kanan. Oh yang kanan lah, yang kanan. Oh. Posisi panas untuk teman-teman di sini. Mungkin dari kemarin programnya kan akhirnya secara tidak langsung sudah mulai ada lah persentuhan atau mungkin dari kemarin dari programnya apa yang kurang, mungkin ada yang kurang atau mungkin harusnya seperti apa gitu untuk ke depan itu. Oh, kalau untuk Garnas kemarin saya terima kasih sekali ya. Yang pertama kita bisa berbaur kan, karena dari ibarat dari sana bisa bilangnya seperti ini, pemahamannya seperti ini, ya oke, kita senang banget. Itu aja yang paling kita bisa ngomong gitu loh kan, ngomong tapi yang ngomong yang orang berwenang ibaratnya gitu kan. Nah itu kalau untuk pameran kemarin sih salut aja. Yang nggak salut cuma mungkin nggak tahu ya, banyak orang mau nonton itu undangan undangan apa, pameran tuh cuma bukanya jam 8 sampai jam 4 Jam kantor. oh nah itulah bingung kan, masa kalau orang mau nonton pagi-pagi jam 8. Saya sudah udah muncul masuk bisa nggak nyoba siapa itu pemenang museum sini nung gitu kan. Wah repot wis pemenang sini gitu kan. Kalau dari pihak Garnas sih udah oke gitu kan. Ya dia juga kan jam 8 sampai jam 4. Akhirnya yang 2 hari terakhir tuh sampai jam 7-an lah. Sampai kita bilang nanti kalau anak-anak lah yang jaga itu kan. Kalau nggak ada dari pihak sana itu kan, kita yang jaga itu. Soalnya yang jaga kan pihak museum sini mas. Soal program ke depan lah, nasional lah. Gimana mas? Soal program ke depan penasaran lah. Iya. Ngadepnya sini. Oh iya, Mas Fuad. Yang Ya harapannya sih, ya sering ada program ya, program dari Garnas sendiri ataupun Garnas ngesupkan program ke yang lain untuk ke Kalbar atau Pontianak khususnya, entah itu mau fotografi, entah video, entah seni rupa, lukis, grafis dan lain-lain gitu. Karena kita sangat haus kayak gitu. Karena kalau kita sering ngumpul gini kan, paling enggak teman-teman juga semangatnya tambah gitu. Karena kalau saya pribadi ngelihat kemarin sebelum ada kita pameran bareng ini, itu ya gini-gini aja, tapi sekarang mulai ada Garnas tuh jadi bahan obrolan, bahan terus misalnya nek bahasa sini, bahasa Ndayai macu semangat, berpacu semangat lagi ya gitu. Mohon terima kasih aja Garnas. Dan juga untuk IFA juga boleh kalau mau bikin mesin. Kritik negatif. Itu ada negatif juga ya? Berarti kalau negatif. Kritiknya udah negatif. Tidak ada negatif. Itu otomatis. Nah, ke depan kayak apa ya Mas ya? Iya Mas. Di tempat ini mau seperti apa? Iya, paling enggak ya secara pertama yang base-nya short dulu kan fotografi juga maju. Dan secara kita banyak yang datang sini, akhirnya mereka dapat ilmu ya, khususnya yang belajar di sini kan banyak ilmu, banyak ini itu. Terus keduanya buat teman-teman seni rupa lain itu lebih menarik, ataupun teman-teman video atau film gitu, itu akan ya. Kalau anggota School of
fotografi? Yang terdata tuh 50-an lebih. Nggak tahu atau gratis atau akademis? Punya pendidikan atau pendidikan? Ada polisi, ada pegawai negeri, mahasiswa, SMA, yang nggak kerja juga ada. Berarti nggak otodidak semua? Iya. Ibu-ibu juga ada. Nah, selama ini kalau tanya lagi yang kerjasama di sini ada nggak? Misalnya gimana? Mungkin ya itu kayak pemerintah atau apa atau lembaga yang lain selama ini Nggak ada. Nggak ada. belum ya? Nggak ada lembaga lain. Apalagi pemerintah. Bosen saya. Capek. Misalnya kita pernah pameran sini ngundang, Bu, besok diundang. Undang datang aja mending lah, hanya ngucapin selamat atau apa. Bukan itu aja, misalnya komunitas fotografi lainnya, kita pameran. Paling nggak ibu berapresiasi toh. Nggak ada hal kayak gitu. Ada beberapa, bukan dalam artian kita ini ya, tapi kadang tuh ya masih seperti dulu itu loh. Ada kotak-kotaan gitu loh mas. Itu paling malas gitu kan. Nah, kita ibaratnya mana di situ ada acara nggak diundang loh, datang dari tim hura-hura. Tuh. Memang itu mungkin yang ngurung terbangun ya. Kalau di beberapa tempat memang mungkin kebetulan sendiri lupa, terus akhirnya mereka berbondong-bondong datang. Ya. Karena mungkin perasaannya mungkin nggak nonton pameran sehari aja udah. Iya. Untuk teman-teman seniman ini, rada ya ada berayang terus bosan juga, tapi kebutuhan untuk mengapresiasi ini itu kan udah muncul terus, ada terus gitu. Walaupun nanti cuma di sana cuma nongkrong atau akhirnya cuma pengen ngobrol-ngobrol ketemu teman gitu, tapi gue jadi ruang sendiri kan untuk akhirnya bergesekan komunikasi. Ya sih, ya itu kita pun nyoba mas. Saya mungkin belum pernah ketemu kalau yang teman-teman dekat sana kan. Saya ngumpulin katalog gitu ya. Lama-lama sini tak bawa sini. Jadi nanti kalau saya pulang minta ya fotokopi ya nggak apa-apa. Buat teman-teman sini sangat butuh, penting paling kan referensi gitu. Padahal punya mes dikasihin ke IPA semua. Berapa kardus ya? Yang mana? Iya, ada beberapa katalog yang double. Oh iya. Saya punya Buku-buku yang udah Boleh buka apapun lah. apa? Nggak harus katalog gitu loh mas. Karena ya, sangat membutuhkan lah. Karena kita nyari di media juga nggak ada sini. Nggak ada. Katalog yang dijual. Enggak, misalnya bukan katalog tuh, buku seni aja. Misalnya buku tentang seni apa yang pautnya tentang seni itu nggak ada. Pasar loak bekas buku workshopnya nggak ada. Peranan media sendiri di sini bagaimana? Peranan media sih bagus. Ya asalkan kita undang, kalau nggak diundang lagi gitu. Karena ya nggak tahu, mungkin karena saya awal di sini juga kerja di media. Baru sebulan sini terdampar di sini. Saya ikut koran di sini juga. Tapi ya akhirnya ya saya pikir wah ini biar ya kita bisa silaturahmi dengan teman-teman lain ya akhirnya ya asik aja sih. Kira medianya banyak kan? Nah, media itu kan apa? Yang media cetak itu Terus ono swap untuk seni gaya tadi, tapi kan rebutan sama kesenian yang lain gitu. nggak ada sih mas. Kadang dulu saya juga saya pernah ya kadang sharing itu ya. Coba kan ada kegiatan ini nggak usah berita foto tuh kayak caption tuh kan paling enggak kita sing anak-anak seni itu seneng gitu loh, mau teater mau apa itu loh, kayak gitu. Sehingga ini personal yang kerja di sana itu kan menarik itu, nggak usah beritaan bayar aku itu kan, kita nggak punya uang ya akhirnya ikut.
Misalnya wartawan fotografer mah nganggur. Wartawan fotografer nganggur dong. Saran menteri itu udah jelek. pakai kendala lagi. Apa ya? Oke lah. Makasih mas ya. Sama-sama mas. Terima kasih. Nggak salaman, bro? Enggak lah, kayak pakai SPA.